Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah. Hari ini bisa kembali dengan dalam acara podcast Suluh Ipari Kabupaten Aceh Timur. Tetap bersama dengan saya Anif Munfiratin, biasa dipanggil dengan Anif Aceh. Suluh Ipari menuntut, mengamalkan, dan mengajarkan ilmu agama adalah sebuah kebahagiaan. Baik sahabat Suluh, masih tetap bersama kami dalam tema kolaborasi budaya. Tentunya kali ini saya tidak bersendiri. Saya ditemani oleh Bapak Ustadz Maftukin SUD. Beliau adalah sebagai Ketua Penyuluh Agama Islam Kecamatan Penaron. Beliau juga sebagai Sekretaris IPARI Aceh Timur. Beliau juga sebagai MAA Kecamatan Penaron dan beliau juga sebagai Rois Surya. Wow, banyak lagi, kira-kira terlalu panjang kalau kami jabarkan ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bugar, insyaallah. Baik, mungkin ini cuaca yang sangat cerah Pak Ustaz ya. Ya. Kayak nampaknya di Kecamatan Penaron kali ini panas cuacanya. Semoga tidak panas dengan hati kami. Semoga tidak panas. Ya, baik Pak Ustadz, ini kan alhamdulillah kita masih dalam tema kolaborasi budaya. Ya, ya. Nah, kali ini kita membahas tentang ragam budaya yang ada di Indonesia, terutama khususnya di Aceh Timur. Ya, Aceh Timur. Dan saat ini kita sedang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Selamat untuk sahabat Suluh yang sedang merayakan. Baik, kita bahas sedikit tentang ragam budaya tentang Maulid. Ya. Apa aja sih yang kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW? Oh ya, betul. Terima kasih Bu Anif Aceh yang terkenal dalam dunia maya. Memperingati Maulid Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu bukan cuma suatu budaya, tapi itu bagi umat Islam merupakan satu pesunahan. Karena di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu nuansanya lebih banyak bersolawatnya daripada ragam budaya. Sedangkan berselawat itu ya bagi umat Islam itu wajib. Kenapa? Kan sholawat itu termasuk dalam rukun sholat. Sholat tidak ada sholawatnya, maka tidak tercukupi rukun sholat itu, maka tidak sah. Maka secara tidak langsung sholawat itu ya merupakan satu keharusan bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian jadi masalah cara memperingati Maulid Nabiullah Muhammad SAW itu kan kadang di masyarakat itu dirangkai dengan kegiatan-kegiatan budaya. Dari setiap daerah itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, tergantung kultur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi Aceh Timur sendiri itu berbagai macam budaya, berbagai macam adat, berbagai macam cara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara-acara perayaan Maulid itu ada yang masih menggunakan cara-cara klasik ya, tradisional. Ada yang sudah menggunakan cara-cara lebih kekini-kinian. Sekarang lebih tren, sekarang mana? Itu semuanya adalah dalam rangka mengungkapkan rasa kebahagiaannya, rasa syukurnya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mengenai berbagai macam ragam cara memperingati Maulid Nabi ya. Mari pada siang hari ini kita kupas, kita bincang-bincangkan agar bisa menambah hasanah dari keilmuan kita. Nah, mungkin ada sanak saudara, handai tolan, sahabat, kerabat yang ingin bertanya seputar tentang cara atau budaya memperingati Hari Maulid Nabi, bisa kontak ke WA, WhatsApp 0822 24 087821. Nah,
Kita ulang ya. Bagi sahabat Suluh yang kiranya mau bertanya langsung ya Pak Ustadz ya, bagaimana tentang ragam budaya ataupun tentang Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, silahkan langsung tanya ke kontak berapa Pak Ustadz? 0822 24 08 78 21. Silahkan langsung boleh melalui WhatsApp maupun melalui langsung telepon. Ya. Baik, ini tentang ragam budaya, masih membahas tentang Maulid karena saat ini kita memang lagi merayakannya. Nah, untuk daerah Kecamatan Penarun sendiri, Pak Ustadz, ini kira-kira bagaimana cara masyarakat ini pada umumnya mereka merayakannya di acara Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah? Ya, terima kasih. Untuk di Kecamatan Penarun khususnya ya, itu ada beberapa cara memperingati merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi yang umum itu yang saya ikuti, yang saya perhatikan itu ada pembacaan tarikh Nabi, membaca kitab Maulid, ada yang membaca Sibetul Duror, ada yang pakai Syaraful Anam, ada pakai berjanji Atiba, ada berjanji Nabom Burda. Semuanya di tengah-tengah masyarakat ini berkembang. Dan ada lagi yang membaca tarikh Nabi dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Itu setiap malam itu dibaca kitab-kitab tarikh. Nah, dibaca oleh ya semua masyarakat hadir sambil silaturahmi, sambil bertukar wawasan, itu membaca tarikh Nabi. Ada juga yang dilaksanakan dengan cara ngundang bertamu, ngundang Maulid, zikir Maulid. Jadi ujung acara pembacaan kitab tarikh Nabi biasanya diajarkan khataman. Khataman ya syukuran. Ya, ada yang mendatangkan mubaligh untuk memberikan tausiah, mau'idhah, itu berbagai macam. Bahkan ada dari kalangan-kalangan anak-anak muda itu karena mengikuti perkembangan zaman kekinian ya. Perayaan Maulid itu ada yang digelar di warkop, lalu membahas tentang kelahiran Nabi, sejarah Nabi. Ada yang melalui ungkapan seni ya, melalui lomba-lomba qasidah yang selawatnya itu ya memuliakan Rasulullah, berbagai macam. Ada yang diungkapkan dengan cara bersedekah. Ini yang unik ini. Ada yang diungkapkan cara bersedekah. Ada gimana caranya Pak? Di dalam satu daerah komunitas di Kecamatan Penarun itu ada yang setiap Maulid itu merayakannya itu dengan berbagai macam keunikan cara bersedekah. Ada dibuat semacam gunungan kalau di Yogyakarta itu ya. Kalau di sini kalau orang kita gayo memberi nama teratak. Isinya berbagai macam makanan, bahkan ada uang yang ditaruh di situ ya, beberapa uang nilainya sangat fantastis itu, biasanya sampai jutaan, di atas jutaan. Sampai jutaan, Pak? Sampai jutaan, nilainya sampai fantastis, sampai jutaan. Ada 3 juta, 4 juta, yang uang itu nanti dibagi-bagikan kepada yang hadir di majelis pembacaan sholawat itu. Ada yang diungkapkan dengan cara penduri. Ada yang bikin tumpeng, ada bikin panggang, ada yang bikin berbagai macam buah yang disajikan dalam acara perayaan tersebut. Nah, itu keunikan-keunikan. Bahkan ke zaman sekarang yang anak-anak muda itu mengikuti perkembangan kekinian ya, ada lomba-lomba berbagai macam. Nah, itu dalam rangka mengungkapkan rasa bahagianya menyambut kelahiran penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Demikian, gila. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, ini menyikapi masalah Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah. Ini sebenarnya hukumnya memperingati Maulid apa? Ya, hukumnya kalau hukum secara langsung harus memperingati itu ya tidak ada hukumnya. Tapi bagi umat Muslim
itu menjadi satu kefarduan ya untuk menerima kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, lahirnya Nabi itu hukumnya ya belum saya temukan, tapi kalau menerima kelahiran Nabi itu kan hukumnya wajib. Karena Nabi akhirul zaman, Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, ya hukumnya wajib menerima. Untuk mengungkapkan rasa suka daripada menerima kewajiban itu ya diperingati dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Kalau hukum secara langsung, tapi itu boleh. Dan kalau bagi saya sendiri, orang yang kepinginnya istiqomah dalam ahli sunnah wal jamaah ya fardu. Kalau saya wong memperingati manusia selain Rasulullah saja orang pada dilaksanakan, masa Khatamul Anbiya wal Mursalin lalu tidak kita peringati? Nah, itu kan tidak sesuai dengan apa narasi-narasi sebagai umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada sebagian kelompok Pak Ustaz, kan bahwasanya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk bid'ah. Bagaimana menyikapi pendapat kelompok orang tersebut? Ya, memperingati Nabi Muhammad SAW ya bid'ah, tapi bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Memang Rasulullah ya nggak memperingati kelahiran Nabi secara implisit, tidak begitu, tapi Rasulullah juga menggelar syukuran ya, menggelar syukuran atas beliaunya Rasulullah SAW, bahkan mengeluarkan sedekah. Artinya itu adalah cara memperingati atau ultah kalau orang masa kini ya, ultah dalam mengimplementasikan rasa syukurnya itu ya. Bahkan hampir ulama-ulama masyhur menyampaikan maulid, merayakan, mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW itu bagian dari keharusan, sebagaimana yang di dalam kitab-kitab masyhur itu ada kalimat man azoma malikun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakhalal jannah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka masuk surga. Jaminannya itu sudah masuk surga. Artinya apa? Ya itu satu perbuatan yang harus dilakukan setiap muslim. Kalau soal bid'ahnya ya bid'ah hasanah. Bid'ah itu kan hal yang baru. Ya manusia ini kan semuanya bid'ah yang baru. Semula tidak ada jadi ada. Ya bukan diada-adakan. Itulah bagi muslim yang memiliki pemahaman ahli sunnah wal jamaah mengikut madhab yang 4, maka ini menjadi wajib untuk memperingati Nabi Muhammad SAW. Apalagi di daerah kita, daerah Nanggulaceh Darussalam yang menggunakan ideologi kedaerahannya itu syariat Islam. Maka memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW itu merupakan satu rangkaian konstitusi daerah sebetulnya. Demikian Ibu Ani. Baik sahabat Sulu, alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz. Tidak terasa sudah 30 menit ke belakang kita lewati di hari spesial Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengajak kepada sahabat Sulu, marilah kita berselawat bersama. Nah, untuk spesial di bulan Maulid, bagi sahabat-sahabat Sulu yang memiliki video ataupun foto yang kiranya dalam perayaan di tempatnya masing-masing, boleh kirim share langsung boleh melalui WA maupun ke Instagram IPARI Aceh Timur melalui WA 0823 6959 4956. Sekali lagi kepada sahabat Suluh yang kiranya mau mengirim bagaimana keadaan ataupun ketika sahabat Suluh merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita upload di akun IPARI Aceh Timur, silakan
kirim ke WA ataupun boleh ke langsung DM Instagram Ipari Aceh Timur. Kalau melalui WA 0823 6959 4756. Baik, sahabat Sulu, terima kasih. Mungkin dari awal hingga akhir kami berdua dengan Bapak Ustadz Mafruhin mengucapkan terima kasih. Tetap selalu pantengin terus podcast Ipari Aceh Timur yang selalu hadir insya Allah setiap hari Minggu jam 9 ya Pak Ustadz ya. Terima kasih sahabat Sulu, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.